Selamat datang kembali di sesi diskusi mendalam kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin Anda pernah alami sendiri nih. Rasa yakin banget soal sebuah ingatan, tapi belakangan sadar, wah, kok detailnya keliru ya? Pernah nggak sih Anda ngotot soal satu kejadian, ternyata salah ingat? Nah, kita bakal nyelam bareng ke bab 12 dari buku Why We Forget and How to Remember Better. Penulisnya Andrew Batson dan Elizabeth Kensinger. Judul babnya aja udah bikin mikir, yakin itu bukan memori palsu? Jadi misi kita hari ini, ya membongkar kenapa sih memori palsu bisa muncul, seberapa umum kejadiannya, dan yang paling penting gimana caranya Anda bisa lebih kritis lah sama ingatan Anda sendiri. Coba deh bayangin skenario ini. Anda lagi cerita seru gitu soal makan malam keluarga besar beberapa tahun lalu. Anda ingat banget momen lucu si kecil hampir aja ketiduran di piring saking lamanya nunggu makanan utama jadi. Semua pada ketawa kan? Tiba-tiba kusangan Anda nyeletuk, loh, bukannya waktu itu si kecil belum lahir. Aku inget banget malah sepupu Ana yang datang, padahal dia kan biasanya nggak ikut. Anda yakin si kecil ada di sana? Tapi kok cerita versi pasangan Anda masuk akal juga ya? Nah, ini nih yang bikin kita bertanya-tanya. Pertanyaan besarnya jadi gini, seberapa jauh sih kita bisa percaya sama ingatan kita sendiri? Apalagi ingatan yang rasanya tuh hidup banget. Detail, kita yakin seyakin-yakinnya. Apa iya rasa yakin itu udah pasti sama dengan akurat? Itu pertanyaan yang fundamental banget ya. Secara umum, memang ada sih korelasi positif. Maksudnya kalau kita yakin banget, biasanya ingatannya cenderung lebih akurat. Tapi, nah ini penting, korelasinya itu nggak sempurna. Banyak banget situasi di mana kita bisa yakin 100%, tapi ternyata salah total. Apalagi ya, kalau ingatan itu sering kita panggil lagi, sering kita ceritain ulang. Ada loh, eksperimen klasik yang menarik banget dari Elizabeth Loftus. Jadi partisipan dikasih lihat foto masa kecil mereka, tapi diselipin satu foto palsu. Fotonya diedit seolah-olah mereka pernah naik balon udara. Awalnya sih, ya nggak ada yang inget. Tapi setelah diwawancara 3 kali dalam 1-2 minggu gitu, separuh partisipan mulai inget. Bahkan ada yang ceritanya lumayan yakin loh. Ini nunjukin gimana keyakinan bisa tumbuh, bahkan buat sesuatu yang nggak pernah terjadi. Cuma karena sugesti sama pengulangan aja. Wah, gila juga ya. Jadi cuma diulang-ulang atau dikasih sugesti halus gitu bisa bikin kita yakin sama ingatan palsu. Terus, kalau soal informasi yang salah gimana? Misinformasi gitu, gampang nggak sih itu nyusup ke ingatan kita? Gampang banget ternyata. Penelitian Loftus yang lain nunjukin ini juga. Partisipan nonton video simulasi kecelakaan mobil. Terus, sebagian ditanya, seberapa cepat mobilnya pas saling menghentam. Sebagian lagi ditanya, seberapa cepat pas saling bersentuhan. Hasilnya, yang dengar kata menghantam itu ngiranya kecepatannya lebih tinggi. Bahkan seminggu kemudian, mereka lebih mungkin ingat ada pecahan kaca. Padahal di video aslinya nggak ada. Cuma beda satu kata kerja aja loh, bisa ngubah detail ingatan kita. Yang lebih ngeri lagi, kita sendiri bisa jadi sumber misinformasi buat diri kita. Misalnya nih, Anda pernah bohong soal detail kecil suatu kejadian. Kalau diulang-ulang terus kebohongan itu, lama-lama otak bisa nganggap itu bagian dari ingatan asli. Beneran. Atau sekedar ngebayangin aja, coba kalau waktu itu gini. Nah, itu juga bisa nyelipin detail nggak akurat ke memori kita tanpa sadar. Jadi penasaran nih, gimana sih sebenarnya prosesnya memori palsu ini bisa muncul gitu aja di otak? Ada cara buat ngeliat mesinnya kerja nggak sih? Ada. Ada metode eksperimen terkenal buat nunjukin ini, namanya paradigma DRM, singkatan dari nama penelitinya, Des Rodiger McDermott. Coba ya kita simulasi sedikit. Saya bacain beberapa kata, Anda coba dengarkan baik-baik, terus ingat sebanyak mungkin. Siap? Ini dia. Meja, duduk, kaki, kursi goyang, sofa, bangku, kursi malas, dipan, sandaran, bangku kecil, tempat tidur, istirahat, mimpi, bangun, selimut, mendengkur, tidur lelap, permen, asam, pahit, gula, madu, enak, coklat, pai. Jeda sejenak. Oke, nah sekarang coba sebutin kata apa aja yang Anda ingat. Mungkin ingat yang awal-awal kayak meja, duduk. Itu biasa, namanya primacy effect. Mungkin ingat sofa, tempat tidur, mimpi. Atau yang kelompok kedua, permen, gula, madu. Sekarang, gimana dengan kata kursi? Atau kata tidur? Atau manis? Ada nggak kata-kata itu di ingatan Anda barusan?
Kata kursi tuh kayaknya tadi ada deh, saya lumayan yakin dengar. Tidur sama manis juga kayaknya ada. Tapi tunggu dulu, kayaknya nggak ada ya di daftar tadi, beneran nggak ada. Tepat sekali. Kalau Anda ingat kata kursi, tidur, atau manis, nah Anda barusan ngalamin sendiri memori palsu spontan. Ketiga kata itu memang sengaja nggak saya sebutin tadi. Di eksperimen DRM beneran, kebanyakan orang juga ngaku ingat kata-kata umpan ini. Bahkan seringkali mereka lebih yakin sama ingatan palsu ini daripada ingatan kata yang beneran ada di daftar. Kenapa bisa gitu? Ya karena semua kata yang saya bacain tadi itu nyambung banget artinya sama kata umpan itu. Kursi kan nyambung ke meja, duduk, sofa. Tidur ke tempat tidur, mimpi. Manis ke permen, gula, madu. Kata-kata umpan ini kayak mewakili intisari atau tema umum dari kelompok kata tadi. Otak kita tuh otomatis nangkap tema ini. Akibatnya, pas kita coba ingat lagi, kata umpan itu bisa ikut muncul dan terasa akrab. Seolah-olah kita dengar tadi. Ini nunjukin kalau otak kita cenderung ingat gist atau intisarinya. Terus kadang otak ngisi detail yang sesuai tema itu, meskipun detailnya nggak ada. Implikasinya penting loh. Misalnya, buat identifikasi saksi mata. Penting buat ngingetin saksi kalau pelakunya bisa jadi nggak ada di barisan foto itu, biar nggak salah tunjuk cuma karena mirip atau gisnya cocok. Oke, paham. Itu tadi soal memori yang spontan atau karena sugesti ya. Nah sekarang, gimana kalau ingatan yang emosinya kuat banget? Kayak ingatan ciuman pertama misalnya. Atau pas denger berita duka yang heboh kayak tragedi 911 gitu. Bukannya ingatan kayak gini yang disebut flashbulb memory itu harusnya akurat banget ya? Rasanya kan kayak jepretan foto, nempel permanen di otak. Istilah flashbulb memory itu yang dicetuskan Brown dan Kulik memang pas banget buat ngambarin sensasi jelas dan yakinnya itu ya. Kayak kita bisa putar ulang kejadiannya. Tapi, sayangnya penelitian lebih lanjut nunjukin kalau ingatan istimewa ini pun nggak seakurat foto. Nggak kayak jepretan kamera gitu. Bahkan Brown dan Kulik sendiri, pas neliti ingatan soal pembunuhan JFK, ngaku kok kalau ada detail-detail pinggiran yang hilang dari ingatan mereka. Kayak ada apa aja di meja, atau cuaca di luar gimana. Studi yang lebih sistematis itu dilakukan Neisser dan Harsh soal ingatan ledakan pesawat Challenger. Mereka catat ingatan mahasiswa pas kejadian, terus 2,5 atau 3 tahun kemudian, mahasiswa yang sama ditanya lagi. Hasilnya, wow. Meskipun mereka yakin banget ingatannya akurat dan nggak berubah, ternyata banyak detail penting di cerita mereka itu udah beda atau salah kalau dibandingin sama catatan awal. Yakinnya sih tetap tinggi, tapi akurasinya malah turun. Loh, kok bisa gitu ya? Kenapa kita bisa yakin banget sama ingatan emosional padahal akurasinya bisa meleset gitu? Apa penjelasannya? Ada beberapa faktor nih. Pertama, kejadian emosional atau mengejutkan itu cenderung lebih sering kita putar ulang di kepala. Atau kita ceritain ke orang lain kan? Nah, kata peneliti Ken Paller, setiap kali kita mutar ulang atau cerita lagi, itu kita nggak ngambil rekaman asli. Kita itu rekonstruksi, ngebangun lagi ingatannya dari potongan-potongan info. Setiap rekonstruksi ini ya buka peluang buat salah masuk atau detail asli hilang. Meskipun pas ngingatnya, rasanya makin gampang, makin otomatis, itu yang bikin makin yakin. Kedua, ada fenomena namanya weapon focus effect, efek fokus senjata. Jadi kalau situasinya bahaya banget, misalnya perampokan pakai senjata gitu, perhatian kita tuh otomatis kesedot ke sumber ancaman. Ya, senjatanya itu. Akibatnya, otak kita kayak ngasih sebagian besar tenaga perhatian ke senjata itu. Detail lain di sekitarnya, kayak muka pelaku, bajunya, orang lain di sana, itu jadi nggak kerekam dengan baik, atau malah nggak kerekam sama sekali. Kita mungkin ngerasa ingatannya jelas banget karena detail senjatanya kuat, tapi nggak sadar detail penting lainnya itu rapuh atau hilang. Kayak kita fokus ke satu ruangan terang di istana memori, tapi nggak nyadar lorong ke ruangan detail lain udah gelap. Wah, benar-benar ngebuka mata ya penjelasan ini tentang betapa rapuhnya ingatan kita, bahkan yang kita anggap paling kuat. Kalau gitu ada nggak sih langkah praktis yang bisa Anda nih, para pendengar, lakukan buat ngelindungin diri dari jebakan memori palsu ini? Atau paling nggak lebih waspada gitu? Tentu ada. Kuncinya itu ya ngebiasain diri buat memantau, mengevaluasi ingatan Anda secara lebih aktif, lebih kritis. Apalagi kalau ingatan itu mau dijadiin dasar keputusan penting atau keyakinan. Jadi, pas sebuah ingatan muncul, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Coba deh luangkan waktu sejenak buat interogasi ingatan itu. Tanya beberapa hal ke diri sendiri. Pertama,
Kenapa info atau detail ini kok rasanya familiar ya? Gampang banget diingat. Apa karena beneran kejadian? Atau karena udah dengar berulang kali? Atau jangan-jangan cuma karena cocok sama intisari kejadiannya? Kayak kata kursi tadi. Intinya, jangan gampang percaya cuma karena rasanya lancar diingat. Kedua, rangkaian kejadiannya masuk akal nggak sih secara keseluruhan? Coba periksa, ada detail yang aneh atau saling bertentangan nggak? Balik ke contoh makan malam tadi. Mungkin nggak sih sepupu Ana dan putri Anda ada di acara yang sama kalau beda tahun? Tentu kita nolak detail lain yang kemungkinan palsu. Ini namanya strategi recall to reject. Ketiga, seberapa bagus harusnya saya ingat kejadian ini? Coba pikirin konteksnya. Kalau itu kejadian unik banget, penting, beda dari biasanya, misalnya pertama kali naik gunung, harusnya kan ingatannya lumayan kuat ya. Kalau ternyata ingatan Anda kabur, nah itu bisa jadi tanda ada yang kurang pas. Sebaliknya, kalau kejadian rutin aja, makan siang kemarin gitu. Ya wajar kalau detailnya kabur dan gampang kena distorsi. Ekspektasi ini bisa jadi panduan. Oke, jadi kalau disimpulin nih ya, pelajaran penting hari ini adalah ingatan kita itu bukan kayak video. Nggak bisa diputar ulang persis sama. Ingatan itu sifatnya rekonstruktif. Dibangun ulang, dirakit lagi lah tiap kali kita coba ingat. Dan rasa yakin kita, sekuat apapun itu, bukan jaminan akurat 100%. Memori palsu itu ya bagian normal dari cara kerja otak kita. Betul banget. Yang penting itu bukan jadi bebas sama sekali dari memori palsu, kayaknya nggak mungkin juga ya. Tapi bawa kesadaran ini ke kehidupan sehari-hari. Punya semacam skeptisisme yang sehat lah sama ingatan sendiri. Apalagi kalau ingatan itu jadi dasar keputusan penting. Pakai 3 pertanyaan tadi sebagai checklist mental buat ngecek ulang. Ya, otak kita kan efisien ya. Nangkep intisari, fokus ke emosi, tapi sering ngorbanin detail akurat. Disitulah celah munculnya memori keliru. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Coba pilih satu aja ingatan pribadi Anda yang paling Anda yakini benar saat ini. Mungkin ingatan masa kecil atau momen penting lain. Coba deh iseng-iseng terapkan 3 filter kritis tadi ke ingatan itu. Bukan buat meragukan ya, tapi sekedar latihan aja. Biar lebih paham gimana proses rekonstruksi memori bekerja di otak Anda sendiri. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.